Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofika Fitara, NIM 2011-020-10007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau disebut dengan civilized organization. Lembaga negara di Indonesia merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri. Lembaga negara di Indonesia memiliki 3 bidang, yaitu yang pertama bidang legislatif, terdiri dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, bidang eksekutif, terdiri dari presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantu. Dan yang ketiga, bidang yudikatif, terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas masing-masing. Lembaga negara baru di Indonesia seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dengan membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sohib Kurniawan, NIM 2011-0201-0022. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dan pembentukan lembaga negara di Indonesia yaitu mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan dilakukan dengan cara membentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 lembaga-lembaga negara yang akan membantu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kepentingan negara. Lembaga-lembaga negara di Indonesia yaitu Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan BPK, dan lembaga-lembaga negara yang lainnya. Lembaga-lembaga negara tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab serta kedudukan dan wewenang pemerintahan yang meliputi berbagai segi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ainuzur Falaila dengan NIM 201102010045. Saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara di Indonesia dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara mandiri itu merupakan sebentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi. Secara lebih lengkap, pembentukan lembaga-lembaga negara di Indonesia dilandasi oleh 5 hal penting. Yang pertama, tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang sistemik, mangkar, dan sulit untuk diberantas. Yang kedua, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. Yang ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi, baik karena persoalan internal maupun eksternal. Yang keempat, adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut sebagai negara lembaga atau lembaga pengawasan, yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi sebagian dari sistem yang harus diperbaiki. Yang terakhir, kelima, yaitu adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut, sehingga
Prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiatul Hojiah, NIM 201102010026, akan menjelaskan tentang susunan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Struktur lembaga negara sebelum amandemen. Sebelum suatu lembaga diamandemenkan, Undang-Undang Dasar adalah merupakan hukum tertinggi dan kedaulatan rakyat seluruhnya diberikan kepada MPR, lembaga tertinggi. MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga tertinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung, Presiden, DPR, DPA, dan BPK. 1. MPR. Kewenangan MPR diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. MPR adalah lembaga tertinggi, superpower, karena kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. MPR adalah yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. 2. DPR. Kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang tahun 1945. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Presiden tidak bisa membubarkan DPR karena anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat secara berkala selama 5 tahun. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan yang berada di kabupaten atau kota disebut DPRD kabupaten atau kota. 3. Presiden. Kewenangan Presiden diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif dan mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. 4. Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Indonesia yang membawahi badan-badan peradilan, antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 5. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Kewenangan Dewan Pertimbangan Agung diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar tahun 1945. DPA merupakan dewan yang dibentuk dengan tugas dan fungsinya memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memberikan usulan kepada pemerintah. 6. BPK. Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23 Ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan bertugas untuk memeriksa tanggung jawab serta keuangan negara, dan hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada DPR. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Kurotayuni Hermawan dengan NIM 20110201014 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu akan bahas tentang struktur lembaga negara sesudah amandemen. Susunan lembaga negara sesudah diamandemen diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Terdiri atas yang pertama yaitu MPR. Kewenangan MPR diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. MPR kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi lainnya yang mempunyai fungsi legislasi. Pasca amandemen, MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang sangat besar. Yang kedua, DPR. Kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 22 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Melalui amandemen, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya, terutama diberikannya kekuasaan membentuk undang-undang yang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Yang ketiga, DPD. Kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar tahun 1945. DPD merupakan lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan Tingkat Nasional.
Keberadaan DPD dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia. DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Yang keempat, Presiden. Kewenangan Presiden diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah amandemen, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, BPK. Kewenangan BPK diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Yang keenam, Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mahkamah Agung merupakan lembaga kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedelapan, Komisi Yudisial. Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar tahun 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri dan berfungsi mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Alfian Akbar Putra Faisal, NIM 2011-02-01-0018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedudukan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara di tingkatan pusat bisa dibedakan menjadi 4 tingkat kelembagaan, antara lain: yang pertama, lembaga negara yang pembentukannya berdasarkan pada Undang-Undang Dasar, yaitu Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, serta AKY. Yang kedua, lembaga negara yang pembentukannya berdasarkan pada undang-undang seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, Ombudsman, serta sebagainya. Kemudian yang ketiga, lembaga negara yang pembentukannya berdasarkan pada peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Kemudian tingkatan yang keempat, lembaga negara yang pembentukannya berdasarkan pada peraturan menteri. Sedangkan dari segi hierarki, lembaga negara ini dapat dibagi ke dalam 3 tingkatan, yakni tingkatan pertama bisa disebut sebagai lembaga tinggi negara, yang kedua disebut sebagai lembaga negara, serta tingkatan yang ketiga adalah lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan yang ada di bawah undang-undang. Lembaga yang termasuk dalam lembaga tinggi negara yaitu yang pertama Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat MPR, yang kelima MK, yang keenam MA, yang ketujuh KY, dan yang ke-8 BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Semenjak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hal ini mempengaruhi perubahan fungsi, posisi maupun struktur lembaga tinggi negara. Perubahan ini berdampak besar pada pelaksanaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana sebelum amandemen tertulis dengan jelas kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan perwakilan rakyat Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang memegang kendali sepenuhnya
Dengan melihat ketentuan dalam pasal tersebut, dapat didefinisikan bahwasanya kepemilikan di negara Indonesia ini adalah rakyat yang diwakili oleh satu lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Atau bisa dikatakan rakyat berperan penting dalam susunan NKRI ini. Kemudian setelah terjadi amandemen, khususnya pada amandemen ketiga, yang mana pada amandemen tersebut mengubah pelaksanaan kewajiban yang dilakukan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu lembaga-lembaga yang berfungsi menjalankan tugas negara sebagai perwakilan dan kedaulatan rakyat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farshan Triansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, masing-masing lembaga negara itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, seperti halnya hubungan antara MPR dengan Presiden. MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang mengangkat presiden. Oleh karenanya, presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Jadi, presiden di sini harus tunduk dan juga bertanggung jawab kepada MPR. MPR mempunyai wewenang untuk memberhentikan presiden sebelum masa jabatannya berakhir ketika presiden itu tidak melaksanakan apa-apa yang ditugaskan oleh MPR. Yang kedua, yakni hubungan antara presiden dan DPR. Presiden dan DPR memiliki hubungan berupa kerjasama, yakni dalam pengawasan. Hubungan kerjasama tampak dalam membuat undang-undang dan penetapan anggaran pendapatan negara. Yang ketiga, hubungan antara MPR dan DPR. MPR terdiri dari anggota-anggota yang beranggotaan DPR, ditambah dengan utusan dari daerah adalah anggota MPR. Maka oleh karena itu DPR merupakan bagian utama daripada MPR. Yang keempat, yakni hubungan antara presiden dan DPA. DPA di sini wajib memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan presiden. Sebaliknya, DPA juga berhak mengajukan usul ataupun saran kepada pemerintah ataupun presiden, walaupun sejatinya kedudukan DPA itu sebagai bahan penasihat tidak menutup kemungkinan DPA tunduk kepada presiden. Yang terakhir, yakni hubungan antara DPR dan juga BPK. Dalam hubungan ini, DPR dan BPK dititikberatkan pada pertanggungjawaban keuangan negara. BPK bertugas memeriksa keuangan negara, kemudian hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR. Dengan demikian, BPK secara tidak langsung membantu DPR dalam pengawasan keuangan negara. Namun demikian bukan berarti BPK sebagai bawahan DPR. Mungkin itu merupakan hubungan-hubungan lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.